Diriwayatkan dari sahabat Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, daun-daunnya sejumlah seluruh makhluk. Ketika habis ajal seorang hamba dan tersisa baginya 40 hari dari umurnya atau 40 hari sebelum meninggal dunia, maka gugurlah daunnya di pangkuan malaikat Israel, lalu dia mengetahui hal itu bahwa dia diperintah mencabut ruh pemilik daun itu. Dan setelah itu para malaikat di langit menamainya sebagai mayit, dia masih akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat Mikail akan turun dengan membawa buku catatan amal kepada malaikat maut dari sisi Allah, tertulis di dalamnya nama seseorang yang diperintah untuk dicabut ruhnya, tempat di mana ruhnya dicabut, dan sebab mengapa ruhnya dicabut. Imam Abu Laits menjelaskan, sesungguhnya akan terjatuh 2 tetes dari bawah arsy pada nama pemilik daun itu. Salah satu dari kedua tetes itu berwarna hijau dan tetes lainnya berwarna putih. Jika tetes berwarna hijau terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa dia tergolong orang yang celaka. Lalu ketika tetes berwarna putih terjatuh pada nama siapapun, maka diketahui bahwa dia adalah orang yang beruntung. Adapun mengetahui tempat di mana seseorang meninggal dunia, maka dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat yang dipasrahi terhadap setiap anak yang dilahirkan. Malaikat itu disebut malaikat arham atau malaikat yang mengurus anak yang akan lahir dalam kandungan. Ketika dilahirkan seorang anak, maka malaikat arham diperintah untuk memasukkan dan mencampur secara batiniah air sperma yang ada di dalam kandungan ibunya dari tanah bumi yang mana dia akan meninggal dunia di atas tanah itu. Lalu dia berputar sekiranya dia berputar setelah lahir sampai waktu ajal tiba, dia mengelilingi bumi, pergi, dan berpindah ke sana kemari, kemudian dia akan kembali ke tempat malaikat arham mengambil tanahnya, lalu dia akan meninggal dunia di sana. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang Maha Luhur. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Surat Ali Imran, ayat 154. Dan atas keterangan ini ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya malaikat maut pernah menampakkan diri pada zaman dahulu. Dia masuk kepada Nabi Sulaiman, lalu dia terus menatap seorang pemuda di sekitar Nabi Sulaiman, pemuda itu pun gemetaran. Ketika malaikat maut telah pergi, pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memerintahkan angin untuk membawaku ke negara China." Lalu Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk membawanya ke negara China. Setelah beberapa waktu malaikat maut pun kembali kepada Nabi Sulaiman, lalu beliau bertanya kepada malaikat maut tentang sebab dia menatap pemuda itu. Malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut ruhnya pada hari itu, namun aku melihatnya ada di sekitarmu, aku pun terheran-heran karena hal itu. Karena terheran-heran, malaikat maut hilang sesaat dari pandangan pemuda itu. Lalu, Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut tentang kisah pemuda itu, tentang alasannya meminta beliau untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negara China. Malaikat maut pun berkata, aku telah mencabut ruhnya pada hari itu di negara China, karena pemuda itu takdirnya tertulis dia akan dimatikan di negara China. Inilah fakta jika tempat mati kita telah ditentukan dan dipastikan, maka disitulah kita akan dimatikan dan dicabut ruh kita. Semoga kita bisa husnul hatimah dan dimatikan di tempat yang mulia. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe.